Ya, itu perbedaan Musa dengan Yesus. Kalau Musa itu tidak pernah mengatakan, ya, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka siapa yang percaya kepadaku. Tetapi Yesus mengatakan, ya, aku akan memberikan hidup yang kekal, ya, kepada mereka setiap yang percaya kepadaku, dan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ada itu, ya. Yohanes pasal 20, Matius 20, Matius 10 ayat 28. Ya. Itulah perbedaannya. Jadi tidak pernah sama. Kalau yang samanya itu apa? Ya, Musa itu, ya, membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Yesus juga membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dari kematian kekal, ya, dari hukuman di neraka yang selama-lamanya itu. Itulah yang sama. Ya. Yang samanya apa? Musa menyampaikan semua hukum-hukum Tuhan, ya, contoh 10 perintah Allah itu. Ya. Begitu juga Tuhan Yesus menyampaikan hukum-hukum yang seharusnya diikuti dan dilakukan oleh umat manusia apa? Ya, hukum kasih. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada di Markus 12 ayat 30 sampai 31. 9, 30 dan 31. Itu sama-sama. Ya. Jadi kalau hakikatnya itu berbeda, kuasanya berbeda. Ya, Musa itu tidak pernah mengklaim dirinya dia adalah pencipta. Ya, apalagi Tuhan Yesus berkata di Wahyu 22 ayat 13 itu, dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, Musa tidak pernah berkata demikian karena dia tahu dia adalah hanya manusia biasa. Yang mengatakan dirinya aku Alfa dan Omega itu hanyalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan itulah Yesus Kristus. Ya. Itu kira-kira Bang Loding. Silakan. Semangat Pak Pendeta, semangat ya. Luar biasa penjelasan Pak Pendeta ini, jelas, tepat, dan sesaat. Pak Pendeta yang terhormat, baik hati dan tidak sombong. Begini Pak Pendeta, di dalam Ulangan 18:18 di situ kan sudah jelas kan, seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu, wahai Musa. Di situ Elohim berbicara kepada Musa bahwa dia akan membangkitkan dari kalangan saudara-saudara kamu dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Ayat ini kalau Pak Pendeta tidak menolak bahwa ini bukan nubuatan untuk Yesus, berarti ayat ini nubuatan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi apabila Pak Pendeta menerima ayat ini nubuatan untuk Yesus, berarti fix Yesus itu adalah seorang nabi. Tidak mungkin ketika nubuatannya tentang datang seorang nabi, tetapi yang datang Tuhan. Nah itu pemahaman orang yang otaknya miring. Ini mohon maaf saya bilang Pak Pendeta ya. Karena kenapa? Ibaratnya saya mengatakan Pak Pendeta Depi, Pak Pendeta bulan depan Pak Pendeta terima AC sama saya. Begitu datang bulan depan kipas angin yang datang. Bagaimana nubuatan datang seorang nabi tetapi yang datang Tuhan? Apakah Tuhan suka main prank? Itu konsekuensi yang Anda terima. Yang berbicara adalah Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Tiba-tiba yang datang Tuhan itu sendiri. Ini Musa bingung. Tuhan kok tipu-tipu begitu ya? Dia bilang dia bangkitkan seorang nabi. Ternyata dia yang datang sendiri ke dunia. Berarti Tuhan prank. Berarti Tuhan prank kepada Musa. Nah, ketika Anda menerima bahwa itu nubuatan untuk Yesus, berarti itu betul.
Yesus bukan Tuhan, melainkan Yesus seorang nabi. Karena yang menubuatkan itu adalah Tuhan yang mengatakan kepada Musa. Begitu. Nah, sehingga di dalam Yohanes 12:50 dikatakan seperti ini. Dikatakan seperti ini. Yohanes 12:49 sampai 50 bisa Anda cek di situ. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Kalau berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Ini anak saya umur 5 tahun paham. Ini Pak Pendeta sudah banyak bulu, masa tidak paham lagi? Ya? Ini berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Tidak mungkin pengutus mengutus dirinya sendiri. Kalau berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Ini sudah menjadi dua entitas yang berbeda. Yang mengutus tidak terlihat, yang diutus yang terlihat. Karena hakikat Allah kita tidak bisa dilihat dan tidak bisa terhampiri, makanya dia mengutus untuk begitu, sehingga Yesus bilang, barang siapa yang mengenalku maka dia telah mengenal dia yang mengutus aku. Itu kan ada jelas. Nah, baca seterusnya Pak Pendeta ya. Nah, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Masa Tuhan diperintah? Ketika dia diperintah, berarti ada sosok yang lebih tinggi daripada dia yang memerintahkan dia. Itulah Bapaknya, itulah Tuhannya. Sehingga Yesus mengatakan di tengah-tengah Bani Israel, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Lukas 4 nomor 8, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Coba. Di dalam Yohanes 17, di dalam Yohanes 3:16 bunyinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ingat ya, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anaknya sebagai apa? Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Dan mana dalilnya? Ingat, percaya kepada anaknya yang tunggal ini sebagai apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan mana dalilnya? Ya, dan mana dalilnya? Percaya karena kita juga percaya tidak akan sempurna iman loading apabila tidak percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Ya, jawab itu. Percaya kepada anaknya sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal. Dan mana dalilnya? Silakan. Ingat ya pertanyaan saya tadi. Iya. Iya. Coba saya mau lihat Pak Pendeta putar-putar atau tidak. Setiap Pak Pendeta punya narasi saya sangkar. Saya catat nih. Ingat, saya ulang pertanyaan saya. Percaya kepada anaknya sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal. Dan mana dalilnya? Silakan. Iya, baik. Oke ya. Ntar dulu ya, saya terimain dulu ya. Oke. Ya, pertama-tama teman-teman saya jawab dulu ya pertanyaan si Laudi. Ya, percaya sebagai apa? Ya, tentu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 24 ya. Saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat 24. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Percaya dalam apa di sini? Ya, tentu percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Raja itu. Ya. Makanya Paulus menuliskan di suratnya di Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 ya, seperti begini firman Tuhan ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, artinya di sini percaya kepada utusan itu sebagai Mesias yang adalah Allah yang datang sebagai manusia. Ya, itu dia. Jadi itu udah saya jawab ya. Ya, baik. Si loading tadi ya mengatakan bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Aduh, luar biasa ya, si loading ini ngawurnya ya di sini ya. Memang ini keliru pemahaman dari si loading ini. Ya, keliru. Kenapa saya mengatakan keliru? Ya. Baca baik-baik ayat itu loading. Ya. Ayat 18 itu seperti apa sih? Ya, kata-kata Tuhan di situ. Saya bacakan ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, jelas ini adalah dari tengah-tengah saudaranya Musa. Siapa saudaranya Musa? Musa ini adalah suku Lewi. Ada saudara suku Lewi ini sebelah suku yang lain. Siapa itu? Yehuda, Ruben, ya, dan siapa lagi? Pokoknya 12 suku itu, ya. Jadi, kalau Anda mengatakan ini merujuk kepada Nabi Muhammad, aduh, parah banget kamu loading, ya. Di mana datanya bahwa Muhammad itu adalah saudaranya orang Israel yang 12 suku. Ya. Saya tahu kalau artinya nenek moyang dari Nabi Muhammad adalah Ismail. Tetapi Ismail itu adalah ya anaknya Abraham. Ya. Anaknya Abraham dari istrinya Hagar, ya, budaknya Sarah. Sedangkan Sarah punya anak yang bernama Ishak. Ishak ini punya 2 anak, namanya Yakub dan Esau. Ya, Yakub inilah yang disebut sebagai Israel. Punya anak 12 orang, 12 suku. Jadi yang dimasukkan oleh Tuhan di sini adalah di antara kedua belah suku ini. Nggak ada kaitannya Muhammad di sini, nggak ada. Nggak masuk Muhammad di situ. Kalau Anda mengait-ngaitkan itu, nggak ada kaitannya di situ loading. Ya, nggak ada. Ya, karena Muhammad bukanlah saudara dari Musa, karena Musa itu suku Lewi, jadi ada saudaranya sebelah suku lain. Ya, nggak ada kaitannya di situ. Itu dulu. Udah habis waktunya. Silakan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Benar. Dar papen. Terima. 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 Oke. Oke, baik. Pak Pendeta yang terhormat, yang selalu dihormati dari ujung kaki sampai ujung bulu, dengar Pak Pendeta ya. Saya bilang tadi, Ulangan 18 itu kalau menurut Pak Pendeta nubuatan untuk Yesus, berarti fix Yesus itu adalah manusia biasa, seorang nabi yang diutus. Ya. Makanya dikatakan Mesias. Ya.
Mesias itu kan bahasa Ibrani, bahasa Yunani Kristus, kan? Yang diurapi Tuhan. Kisah Para Rasul 4:27 yang diurapi Tuhan, ya. Nah, tapi kalau Pak Pendeta tidak terima Ulangan 18:18 itu untuk Yesus, berarti itu untuk Nabi Muhammad SAW. Ternyata Pak Pendeta terima bahwa ini nubuatan untuk Yesus. Berarti kita tidak bahas ke Nabi Muhammad. Karena nubuatan itu untuk Yesus, Pak Pendeta sudah terima. Nah, yang pertanyaan saya, ketika nubuatan ini datang seorang nabi, kenapa yang datang Tuhan? Apakah Tuhan nabi? Apakah nabi bisa jadi Tuhan? Itu yang Anda harus kupas. Kan saya bilang, kalau Ulangan 18:18 ini Pak Pendeta terima bahwa ini nubuatan untuk Yesus, berarti fix Yesus ini seorang nabi. Berarti yang datang nabi. Tapi kalau Pak Pendeta tidak menerima bahwa nubuatan ini untuk Yesus, berarti nubuatan ini fix untuk Nabi Muhammad. Selebihnya kita kaji nanti. Nanti saya buka di Ulangan juga. Ulangan 34 nomor 10. Bahwa tidak ada lagi nabi dari bangsa Yahudi. Begitu. Nanti kita kupas ke situ. Tapi kan Pak Pendeta menerima bahwa Ulangan 18:18 itu nubuatan untuk Yesus. Nah, ketika Anda sudah menerima nubuatan untuk Yesus, konsekuensi yang harus Anda terima, yaitu berarti Yesus ini seorang nabi bukan Tuhan. Anda pula mengutip, Islam ini dari Ismail. Anda sendiri juga tahu, Abraham punya 2 anak. Yang satu adalah Ishak, yang satu adalah Ismail. Islam dari jalur Ismail, Yahudi dari jalur Ishak, Kristen keluar jalur. Coba. Kan Islam kan dari jalur Ismail, Yahudi dari jalur Ishak, Kristen keluar jalur. Coba, kalian dari jalur apa? Kalian ini ibaratnya anak pungut yang ketika kelakuan anak pungut itu adalah dia mengambil celana kakaknya, baru dia mengambil baju adeknya, baru dia merasa bahwa ini milik dia. Ini kan kalian mengambil kitab Yahudi, setelah itu mengambil Tuhannya orang Islam. Itu kan kelakuan anak pungut. Tapi kita tidak arah ke situ. Kalau ke situ, Pak Pendeta tidur tidak bisa sono, Pak. Yakin saya 100%. Yang kita bahas ini, tadi Anda mengatakan, Yohanes 8:24, bahwa akulah dia, Mesias. Mesias itu kan bahasa Ibrani, kalau bahasa Yunani kan Kristus. Apa itu Kristus? Yang diurapi Tuhan. Kisah Para Rasul 4:27. Kubuka ya. Kubaca sama Pak Pendeta. Anda nyimak baik-baik Pak Pendeta, ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Berarti Yesus ini hamba yang diurapi Tuhan. Makanya dikatakan Kristus, karena Kristus itu yang diurapi Tuhan. Kristus bahasa Yunani, bahasa Ibrani Mesias. Maka orang-orang bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Maka Yesus menjawab, akulah dia. Mesias itu kan kalau Yunani Kristus, Pak Pendeta. Yang saya tanyakan itu, kalau dia Mesias, saya mengakui dia Mesias. Dia diurapi Tuhan. Seluruh para nabi diurapi Tuhan. Kisah Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, maka Allah mengaruniakan roh dengannya tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah, Musa menyampaikan firman Allah. Ketika kita berdua hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus mengikuti Nabi Musa. Coba Anda jawab pertanyaan saya ulang yang tadi tuh. Di mana dalilnya? Sabar. Jawab pertanyaan tadi tuh. Jawab pertanyaan saya tadi ya. Di mana dengan hidup yang kekal itu kita percaya anaknya ini sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal, dan dalilnya mana? Waktunya. Iya, sabar. Waktunya. Ya, baik. Iya. Jangan diputar dulu waktunya, jangan. Saya mau ke kamar mandi sebentar ya. Jangan diputar dulu. Oke, kamar mandi. Oh iya, sabar. Iya, ke kamar mandi dulu ya. Oh iya. Iya, ke kamar mandi.
Sabar teman-teman, orang ke kamar mandi kalian ketawa, orang ke rumah sakit jiwa kalian ketawa. Nih Pak Pendeta semangat Pak Pendeta. Orang masih di kamar mandi. Sudah saya bilang, kalau kamu mau bawa ulangan 18:18 ini mau merujuk kepada Yesus, berarti konsekuensi yang Pak Pendeta Depi terima, Yesus itu cuma manusia biasa yang diurapi Tuhan, yaitu seorang nabi yang diberikan kemuliaan dengan mujizat-mujizat. Begitu. Tapi kalau Anda tidak terima bahwa nubuatan ini bukan untuk Yesus, berarti nubuatan ini untuk Nabi Muhammad. Nah, mana data-datanya? Nanti kita kaji. Tapi Anda terima ini nubuatan untuk siapa dulu? Begitu. Gampang kok. Iya kan? Dibantu dokter teman-teman. Kesian juga Pak Pendeta ini kan. Ya Allah. Baru penontonnya di sebelah cuma 3 ekor lagi. Mau keras orang tua, tidak keras putar-putar. Serba salah, kita terkadang dilema loh. Dibantulah tap-tap layar teman-teman, kita kasih penginjilan. Begitu, karena ada ayat lain di Ulangan juga mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi dari bangsa Israel. Ulangan 34 nomor 10. Begitu. Berarti nabi terakhir dari bangsa Israel cuma Yesus. Setelah Yesus kan Nabi Muhammad. Siapa lagi? Begitu, makanya saya kunci tadi. Kamu mau terima tidak Ulangan 18:18 ini untuk siapa? Kalau untuk Yesus, berarti Yesus fix manusia. Tapi kalau bukan untuk Yesus, berarti nubuatan ini untuk Nabi Muhammad. Kan begitu, baru kita kaji. Tapi kau terima dulu. Ya, dibantu tap-tap layar, kasih kencang teman-teman. Sudah mencret satu pendeta ini. Ditanya itu, kau ungkit pula. Sudah tahu kalau Abraham itu punya 2 anak, Ismail sama Ishak. Ishak, Yahudi keturunan Ishak. Ismail turun Muslim. Bisa boleh keluar jalur. Oke. Pak Pendeta, ingat pertanyaan saya tadi ya. Yes, percaya anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal dan mana dalilnya? Silakan. Ya baik. Tadi sudah saya jawab itu ya, tapi si Lodi tidak menyimak ya ketika saya menjawab. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi. Ya, puji Tuhan tadi bahwa si Loading telah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, itu si Loading sudah mengakui itu ya. Jadi begini, Mesias ini sekarang siapa? Ya, ini sekalian menjawab pertanyaan Loading. Ya, Mesias ini siapa? Ya. Mesias itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Ya. Makanya ketika Tuhan Yesus ya menjawab pertanyaan imam besar, ketika imam besar bertanya kepada Tuhan Yesus, ada di Matius 26 ayat 63 dan 64 ya. Saya bacakan ya. Tapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Jadi berdasarkan pengakuan Tuhan Yesus di sini mengaku dia adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang hidup, makanya diputuskan hukumannya
hukuman mati. Ya. Jadi imam besar itu tahu benar siapa Mesias anak Allah itu. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, makanya ya ketika Tuhan Yesus berkata demikian, apa kata imam kepala? Dia menghujat Allah. Dia menghujat Allah. Ya, saya bacakan siapa Mesias ini. Ya, ada di Roma 9 ayat 6, ayat 5. Ya. Roma pasal 9 ayat 5. Ya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, jadi Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Itulah Mesias itu. Ya, makanya di nubuatan itu ada di Yesaya 9 ayat 5, ya, begini firman Tuhan di sana, ya, Yesaya 9 ayat 5. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus itu, ya, yang datang sebagai manusia. Itulah Mesias itu. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, Raja damai. Ya. Makanya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Di Matius 16 ayat 16. Ya. Petrus, engkau adalah Mesias anak yang, kata Yesus kepadanya, berlah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya. Jadi jelas bahwa Yesus adalah Mesias, dan Mesias ini adalah Allah itu sebagai utusan itu percaya dia sebagai Mesias adalah Allah yang datang sebagai manusia. Itu loading, silakan. Kau ini berbicara ngawur sekali, sekolah di mana sekali kau ini. Ini Pak Pendeta, saya bantu kamu dengan Google ya. Saya bantu Pak Pendeta dengan Google ya. Saya bantu Pak Pendeta dengan Google biar Pak Pendeta paham. Ya, terima dulu. Terima baru mute. Terima dulu. Atau mau ke kamar mandi dulu atau? Oh, ya. Anda ini kalau berdiskusi itu Pak Pendeta belajar dulu, jangan modal nekat. Bahaya Anda modal nekat dulu, bisa-bisa habis jemaat ini. Ini saya bantu Anda dengan Google nih biar Anda paham nih. Nih. Mesias adalah, nih Anda perhatikan, Mesias adalah bahasa Ibrani. Mesia secara harafiah berarti yang diurapi, merujuk pada sosok juru selamat atau raja yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Itu Mesias. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4:27 ini dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau yang engkau urapi, yang engkau urapi. Nah sekarang sini yang dipilih Tuhan, ini kan sudah jelas, yang diurapi, yang dipilih Tuhan. Tuhan ini siapa? Tuhan ini baca Lukas 4 nomor 8. Yesus sendiri mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti yang Tuhan Allah. Ketika Anda mengatakan bahwa dia adalah Mesias anak Allah,
Iya, dia yang dipilih Allah, anak Allah. Itu baca Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, kan dibicara cuma ngantuk. Yang penting puluh-puluh lancar pendeta ini. Dikatakan dia anak Allah itu, anak Allah, makna daripada anak Allah itu Matius 5 nomor 9 dibaca. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa di sini dikatakan anak-anak Allah, sementara Yesus anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan Tuhan cuma dia. Kalau dua berarti anak kembar. Jadi Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunani adalah Kristus yang diurapi. Siapa yang mengurapi dia? Tuhan. Makanya mereka bertanya, apakah kamu Mesias? Apakah kamu yang dipilih Tuhan? Apakah kamu yang diurapi Tuhan? Maka apa jawab Yesus? Bukan aku yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang mengutus aku. Itu sudah jelas kok. Anda mau plesetan, mau putar kiri, putar kanan, akhirnya terputar-putar. Pahami, Mesias itu yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan. Begitu. Makanya Lukas 2 nomor 11 itu harus diganti. Terjemahan yang sebenarnya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Bukan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Emang Tuhan lahir? Ketika Tuhan lahir berarti konsekuensi Anda harus menerima Tuhan menjadi bayi. Mana mungkin hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan. Kan tidak mungkin. Di sini main. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Sudah jelas-jelas di situ dikatakan Mesias anak Allah. Anak Allah itu orang yang membawa damai. Yesus ini kan datang ke dunia membawa damai. Coba. Anda jawab dulu tadi itu pertanyaan saya itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anda buka Roma 9 nomor 10, Roma berapa ya? Roma 9 nomor 10. Barang siapa yang percaya Yesus dengan mulutnya mengakui dia adalah Tuhan, maka selamat. Itu menurut Paulus. Kalau Yesus Tuhan, kata Paulus, Yesus mengatakan Bapa Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Satu ikat. Matius 11:25 Yesus sendiri mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kalau Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Yesus mengatakan Bapa yang Tuhan, mana yang betul? Dua-dua betul, berarti Tuhanmu dua. Satu yang mana? Yang dua yang mana? Yang satu. Sampai situ saja kita. Anda mengutip perkataan Paulus. Paulus mengatakan, barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan selamat. Matius 11:25 Yesus mengatakan Bapa yang Tuhan. Berarti pertentangan antara Yesus dengan Paulus. Pantaslah Yesus mengatakan waspada terhadap penyesat-penyesat yang akan memakai namaku. Nah, dijawab itu. Di mana dalilnya kita percaya Yesus akan memperoleh hidup yang kekal? Silakan. Jawab Pak Pendeta, saya ini kalau marah itu biasa gigit orang loh. Oh iya. Kenapa jadi begini? Pak Pendeta, kau bikin bagaimana itu? Hei, Kenapa? kenapa jadi begini? Nggak tahu kenapa. Ini gara-gara Mesias ini Pak Pendeta. Bagaimana teman-teman kalau begini?
Sabar Pak Pendeta. Memang sama-sama gaptek ini. Bagaimana ini Pak Pendeta? Bagaimana kasih hilang ini teman-teman? Pak Pendeta coba kasih batal situ. Coba bagaimana? Bagaimana begini Pak Pendeta? Kenapa? Tuh. Ini kenapa gambar-gambar begini? Nggak tahu kenapa. Ini kenapa gambar-gambar begini? Nggak tahu lah kenapa. Astaga. Ini gara-gara Mesias ini Pak Pendeta. Coba. Oh itu. Sudah. Terima. Silakan. Saya mute. Jelaskan. Jelaskan, janganlah merajuk. Sabar. Saya putar merah dulu ya. Santai aja loading. Nanti kalau kutanyakan imanmu kau menceret. Jadi jangan terlalu terlalu ngegas kau ya. Kalau saya sudah menghargai kau di sini, udah diam aja ya. Saya nggak menanyakan imanmu. Saya tahu kau selama ini kan sering lari sama saya karena kutanyakan imanmu. Jadi malam ini saya nggak mau menanyakan imanmu lagi. Oke ya? Ya baik. Abis engkau bertanya. Ini langsung kamu bertanya lah kamu. Ya. Yohanes 10 ayat 28 ya. Tuhan Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, inilah janji Tuhan Yesus itu ya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, ini jaminan ya kepastian keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, itulah janji kepastian itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Oke. Jadi udah terjawab itu loadingnya. Sekarang ya saya ulangi lagi siapa Mesias ini yang Anda tanya-tanya tadi ya. Saya ulangi lagi siapa Mesias itu ya. Mesias itu adalah ya yang sudah saya bacakan tadi ya. Di Matius 16 ayat 16 ya. Ini ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, anak Allah di sini adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan itu sendiri, anak Allah di sini. Karena kalau Allah ini tidak mungkin beranak secara biologis. Ya, tetapi kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai anak di sini? Ya, karena dialah yang telah datang sebagai manusia itu. Dia telah datang sebagai utusan ya. Penjelasannya ada di Filipi 2 ayat ke-6 di sini ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Ya, jadi Yesus itu sebagai utusan, ya, karena dia telah menjadi manusia, sehingga dia disebut sebagai hamba di sini. Ya, dia disebut sebagai hamba. Jadi kalau Anda bertanya siapa Mesias, ya, ini tadi di Roma 9 ayat yang ke-5, ya, Roma 9 ayat 5. Ini. Ya. Ini datanya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, jadi Mesias telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Allah yang datang sebagai manusia itu. Itulah Yesus yang lahir sebagai manusia itu. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, silakan loading. Oke. Tadi yang Pak Pendeta bawa itu apa? Surat Paulus. Yang Pak Pendeta bawa surat Paulus. Injil Yohanes 10 ayat 28. Baru Roma 9 ayat 5. Roma itu surat Filipi siapa? 2 ayat 6. Roma Filipi surat Itu siapa? surat Paulus. Oke, baik. Berarti kan Surat mute. Paulus. Oke, baik. Oke, mute. Ya. Ya. Korintus surat Paulus atau bukan? Nih. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah, jeder. Nah, yang tadi kau kasih saya itu firman apa? Pantas dari tadi saya ngomong sama kau ini tidak nyambung-nyambung sama sekali. Kau ini pendeta, kau ini. Sudah saya bilang dari tadi saya ngomong sama kau. Jatuh kau kan? Pantas ngomong dari tadi tidak ngaur-ngaur, ternyata dia kasih yang bukan firman Tuhan. Sudah jelas-jelas di situ Paulus mengatakan, Paulus itu kan Yesus sudah menubuatkan bahwa dia adalah sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Ya Paulus. Dia akan menyesatkan orang, melewati daratan, menyeberangi lautan. Siapa yang menyeberangi lautan? Paulus. Kau tidak tahu kalau saya ini punya mujizat bisa seruduk dari jauh ini. Lanjutlah, bikin pusing saja. Ditanya apa, jawabnya apa. Itu sekelas pendeta loh. Bagaimana kalau sekelas kerucu-kerucu?